banyak-banyak waspada dan hati-hati, karena ular itu sifatnya adalah licik ya. Bahkan kalau baik-baik, tapi baiknya pun ada maunya ya. Itulah sifat dasar dari ular ya, kita bicara dari animalnya. Kemudian juga di sini tentunya akan sangat berpengaruh sekali juga bagi para pelaku-pelaku usaha dan juga beberapa CEO yang artinya butuh kewaspadaan tersendiri di tahun ini ya, karena memang bertepatan dengan tahun 2025 ya, dan sio ular kayu ini juga memiliki makna yang banyak sekali hal-hal mistis yang terkandung. Artinya adalah ada beberapa orang yang memang kalau dia akan waspada dan hati-hati, tentunya dia akan membawakan keberkahan. Kemudian kalau bagi beberapa CEO itu tidak sangat menguntungkan, terutama dari usaha, sakit maupun jodohnya juga akan sangat berpengaruh di tahun sio ular ini ya. Dan beberapa sio yang aku yakini bahwa sio ini akan memiliki kemajuan pesat adalah sio kelinci, sio ayam, kemudian ada sio babi, kemudian sio monyet juga ya. Tapi sio monyet juga ini masih setengah-setengah, tergantung apakah dia bisa wise ataukah tidak, hati-hati ataukah tidak ya, karena sifat monyet ini adalah lincah ya. Kemudian juga ada sio kerbau ya, itu beruntung juga. Dan kemudian beberapa sio yang sangat akan mengalami masa-masa sulit, yaitu ada di sio anjing, kemudian ada di sio di sini ada tentunya sio ular juga ini masih setengah-setengah, bisa sukses atau tidak, tergantung bagaimana dia bisa menyesuaikan diri dan hati-hati atau tidak ya. Kemudian di sini juga ada sio kuda ya, sio anjing, sio kuda. Kemudian juga di sini ada, itu aja sih yang lebih aku lihat ya, akan banyak sekali pengaruhnya, besar sekali dalam dunia bisnisnya ya. Dan juga di sini kalau aku lihat kemarin pas perayaan Imlek itu, sesungguhnya kalau misalnya ada hujan itu bagus ya, artinya ada doa kita yang akan terwujud ataupun akan mendapatkan kemakmuran. Tapi itu tadi terkait dengan banjir yang seperti kita lihat ya, setelah hujan pasti akan ada banjir. Itu aku bilang kalau banjir itu kalau bahasa Cinanya itu bisa artinya rezekinya berkelimpahan. Tapi memang karena fasilitas dan juga sarana di Indonesia ini kan kurang memadai ya, banyak sekali saluran-saluran air yang memang di sini sarananya belum apa ya, aku bilang belum diperbaiki, bahkan belum lancar. Dari tahun ke tahun banjir itu memang sudah ada, tapi memang bertepatan di tahun 2025 akan banyaknya bencana juga, ini sangat mempengaruhi. Karena kalau aku lihat juga sio ular ini dulunya kan pernah mengalami kutukan, sehingga ketika di tahun ini dia keluar ya sebagai pemenang, istilahnya tahun ini adalah pemenangnya adalah sio ular ya, dalam kalau bahasa Cinanya sekarang ini dia sedang berjaya-jayanya. Tapi dia juga, sio ular ini juga memiliki dendam, artinya karena kenakalan dia akhirnya dia dikutuk oleh Sang Buddha sehingga dia dikurung, maka dia akan keluar ketika memang di tahunnya kelahiran. Artinya ketika sio ular berarti itu adalah tahun kelahiran beliau ya, ular tersebut. Sehingga di sini memang aku lihat perwujudannya adalah setengah manusia setengah ular ini, yang memang bisa menjadi keberuntungan tapi lebih banyak membawa bencananya. Pesan aku sih cukup singkat, padat dan berisi, terutama bagi para pelaku bisnis ya, hati-hati ya, karena di sini memang di tahun ular ya, ular ini sangat tidak bagus ya untuk bisnis. Maka di sini juga banyak orang yang akan mencari cara untuk saling menjatuhkan, kemudian juga yang sukses juga belum tentu bisa bertahan. Jadi kalau misalnya mau investasi ataupun bisnis perlu pelan-pelan dan perlu diprediksi ke
depannya apakah ini menguntungkan atau tidak. Jangan terbawa nafsu. Kadang-kadang kalau orang bisnis kan pengennya bisnisnya bisa untung besar. Nah ini jangan, karena apa, kita harus bisa menyesuaikan dan melihat situasi dan kondisinya, karena terkait dengan di tahun ini juga banyaknya bencana yang datang ya, dan juga beberapa fenomena alam yang memang tidak akan bisa mendukung dalam hal bisnisnya, artinya lebih banyak hancurnya daripada suksesnya. Aku lihat memang sesuai dari vision aku yang memang aku dapatkan di tahun 2024 ya, 3 bulan sebelum kita menjelang pergantian tahun ya, aku melihat ada beberapa bencana masih dalam unsur angin ya, api, kemudian juga di sini air, dan juga di darat juga ada pergerakan di bawah laut yang memang sangat luar biasa sekali ya, berkaitan dengan penuaian karma di masa lalu dan juga karma-karma dari perbuatan manusia itu sendiri tentunya. Dan seperti aku juga 3 bulan sebelum kejadian adanya ledakan yang luar biasa yang terjadi di salah satu kafe di kawasan Glodok ya, aku sudah bisa melihat itu. Kemudian aku juga melihat api, kobaran api yang besar juga, bahkan aku sempat berstatement di kalau nggak salah di salah satu media, di tahun 2025 ini akan ada kebakaran, tapi kebakarannya itu bukan karena alam. Kalau alam kan kita ketahui bahwasanya kebakaran itu bisa dari terbakarnya hutan ya, itu alam, tapi ini lebih kepada ada beberapa orang yang memiliki kepentingan ya untuk insurans, kemudian juga ada beberapa sabotase yang memang dikaitkan dengan itu tadi, karena bisnisnya tidak bisa berjalan dengan bagus, dengan baik ya, maka di sini juga sudah waktunya untuk klaim asuransi ya, itu yang aku lihat. Dan juga terkesan di sini juga di tahun 2025 ini akan banyak sekali peristiwa-peristiwa kobaran api di bukan hanya di daerah Jakarta, tapi beberapa wilayah Indonesia juga ya, akan menyeluruh ya. Kemudian di sini banjir, tentunya banjir ini juga akibat dari pergolakan di laut yang seperti aku bilang, dan kita akan menantikan ini kalau aku sih merasakan di tahun ini entah tsunami, entah akan ada bencana yang lebih besar dari tsunami, karena aku sudah merasakan getaran bumi yang luar biasa itu dari 3 bulan lalu ya, di sekitar sebelum pergantian tahun itu aku sudah merasakan bahwa ada gerakan di bawah laut kita ini yang akan memicu terjadinya tsunami atau bahkan akan lebih besar dari itu. Dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang aku lihat itu salah, tapi insya Allah itu segera akan terjadi. Sebab kalau aku lihat dengan fenomena alam yang saat ini, intensitas hujan yang cukup tinggi, dan juga ini ada angin juga, pergerakan angin yang kencang juga, ini mempengaruhi sekali bahwa memang sudah tidak bisa ditunda lagi ya, bencana alam ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Bahkan akibat dari pergerakan dari bawah laut juga menyebabkan daratan juga di sini akan banyak sekali terjadinya kecelakaan ya, karena itu tadi disebabkan karena adanya pergerakan dari lempeng bawah laut bumi kita. Dan aku memprediksi adanya juga gunung yang akan meletus di beberapa daerah, dan kemudian ada beberapa kejadian tentunya di laut ya, akan ada kecelakaan laut, kemudian darat, laut, dan udara. Maka kita juga patut hati-hati kalau bagi yang melakukan perjalanan bisnis ya. Dan aku melihat juga di sini akan adanya tanah longsor, dan itu juga sudah mulai di beberapa daerah. Itu juga aku melihat visionnya dari 3 bulan yang lalu sebelum pergantian tahun. Bahkan aku juga sempat memberikan wejangan ataupun nasihat kepada masyarakat Indonesia untuk hati-hati ya dalam melakukan suatu perjalanan, dan juga tentunya kita juga harus perkuat lagi ibadahnya, karena memang di tahun 2025 ini masa-masa sulit ya, akan ada masa-masa sulit. Bahkan juga di sini aku melihat akan adanya berbagai macam penyakit langka, bahkan ada juga penyakit yang sudah
aku lihat di sini ada konspirasi ya, penyakit ini ada konspirasi dari beberapa orang yang memiliki kepentingan dalam bisnisnya ya, karena itu tadi bisnis yang dilakukan secara normal sudah tidak bisa berjalan, maka di sini mereka melakukan bisnis konspirasi yang pada akhirnya nanti rakyat akan menjadi korban ya. Artinya di sini penyakit ini juga nanti akan banyak penyakit yang memang diciptakan, penyakit baru yang diciptakan dari konspirasi tersebut. Dan kemudian yang perlu digarisbawahi adalah ini akan lebih banyak mengena kepada anak-anak dan juga lansia. Kemudian aku melihat juga akan adanya pergolakan di mana pemerintahan kita ini juga akan ada semacam kayak pro dan kontra, terutama ada beberapa dari kebijakan pemerintahan kita juga yang akan menuai kritikan dari masyarakat maupun dari elit politik tersendiri ya. Bahkan aku melihat di sini dari sarana pendidikan juga semakin banyak anak-anak ini, anak sekolah bukan makin pinter tapi malah makin bodoh ya, karena kebijaksanaan yang memang tentunya di sini sangat aku bilang beda dengan sekolah zaman dahulu ya. Semakin canggihnya teknologi, bahkan anak-anak kita, generasi kita semakin bodoh dan semakin malas ya. Kemudian aku melihat juga di sini akan banyak sekali kasus-kasus pembunuhan karena faktor ekonomi. Dan juga yang perlu diingat adalah di tahun ini juga yang perlu diwanti-wanti adalah waspada, kita akan mengalami yang namanya krisis ya ekonomi, dan ini juga akan menyebabkan banyaknya pekerja-pekerja yang akan di PHK ya. Walaupun ada beberapa program pemerintah yang akan menggalakkan UMKM, tapi itu juga aku sih melihatnya belum berjalan dengan sempurna dan masih banyak kendala. Maka di sini wanti-wantinya adalah pergolakan di tahun ular ini juga akan banyak fenomena dari alam semesta, akan adanya badai matahari. Ini juga yang paling penting dan sangat berbahaya, dan kita akan dihadapkan sebelum adanya krisis ekonomi, kita akan dihadapkan adanya badai matahari yang tentunya di sini akan sangat merugikan bagi masyarakat dan juga bahkan seluruh dunia. Ketika itu terjadi, maka akan terjadi pemutusan segala sarana komunikasi ya, elektronik maupun internet itu sudah tidak ada, bahkan listrik pun mati. Bahkan ini kalau bahasa Al-Qur'annya adalah duha ya, dimana kita akan mengalami masa-masa kegelapan kurang lebih 3 bulan ya, itu kita akan mengalami duha. Kemudian juga di sini kita melihat akan adanya pergolakan api ya, akan ada meteor yang akan jatuh juga di wilayah bagian Indonesia. Tentunya ini juga akan membawa pengaruh dampak yang luar biasa, adanya pergolakan air yang tinggi. Aku prediksikan ini akan terjadi sekitaran bulan 6 atau bulan 7. Maka di sini sudah sepatutnya kita sebagai masyarakat dan juga umat yang beragama harus lebih waspada dan hati-hati lagi, dan juga perbanyak sholawat ya. Kemudian juga kita harus juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ya, karena aku lihat di sini juga sudah banyak perilaku penyimpangan manusia ya, dari agama, moral, sosial, bahkan juga di sini kurang pedulinya masyarakat terhadap manusia itu sendiri ya. Sehingga kenapa alam bergejolak, apalagi di sini sionya adalah ular, yang artinya memang ular ini kadang walaupun cantik tapi dia juga memiliki sifat dasar yang licik dan itu tadi ya, suka pendendam. Jadi kita harap waspada, di tahun ini akan lebih banyak bencananya, dan juga tetap kembali lagi kepada sang pencipta alam semesta kita, fafiru ilallah, kembali ke jalan Allah. Wabahnya hampir mirip dengan COVID, bahkan dibilangnya COVID varian baru ya. Dan itu juga kalau aku lihat di bulan Desember lalu, aku sudah mulai melihat adanya gejala ataupun satu daerah ya, wilayah
bagian timur ya, Surabaya ke timur itu sudah ada namanya penyakit baru, yaitu semacam kayak anak kecil itu gondongan. Itu hampir satu desa semua mengalami yang namanya kayak di sini itu membesar kayak telur gitu. Nah itu juga dimulai dari pernafasannya juga yang sulit ya, dari pernafasan yang sulit sehingga dia juga sulit untuk mendapatkan oksigen. Kemudian muncul di sini itu ada ya di wilayah Surabaya bagian timur itu sudah terjadi di bulan Desember, kemudian juga di bulan Januari, dan juga tahun ini segera, dan juga seperti yang kita lihat ya di beberapa media juga, dan sudah adanya COVID varian baru yang masuk ke negara kita Republik Indonesia. Bahkan angin kencang ini juga yang artinya di sini sudah mulai membawa dampak yang tidak baik. Maka kita juga harus waspada dan ya segera untuk menjaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa juga kalau bepergian pakai masker.